Dari sekarang. Iya. Kalau di lingkungan ya, di lingkungan ke juga. Nanti dulu enggak apa berapa kali Itu nggak bisa lagi. 5 detik dari sekarang. Masalah penasehat, masalah yang jalannya ini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdih hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Ustaz Ilham cintai, segenap dewan guru dan juga orang tua murid yang dirahmati, dicintai Allah dan mencintai Allah. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Sepertinya Alhamdulillah. Sepertinya kangen sekali nih kita berada di kondisi seperti ini ya. Ini saat ini, jam ini adalah waktu kita biasa snack time. Ada anak-anak yang sedang berlari, cuci tangan, ada yang sedang belajar tahsin tahfiz Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa sama-sama kumpul, bermuajahah, mungkin sama-sama walaupun secara online ya, dalam kegiatan pesantren kilat Ramadan 1441 Hijriah ini. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Allah memberikan kita kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan pesantren kilat Ramadan ini walaupun tahun ini serasa berbeda. Karena kita mengikutinya secara live di YouTube ataupun di IG dan kita tidak bertemu muka, tapi insya Allah kegiatan ini tidak mengurangi semangat kita, insya Allah ya, semangat untuk terus belajar ya, semangat untuk terus beribadah. Terlebih hari ini adalah sudah masuk Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ustaz Ilham dan seluruh guru-guru mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan. Amin. Untuk anak-anak semuanya. Amin. Untuk dewan guru. Amin. Untuk keluarganya. Amin. Sehingga insya Allah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini secara full. Amin. Insya Allah kita melakukan pembelajaran pun insya Allah secara baik dan maksimal. Amin. Karena itulah yang kita inginkan, masuk di bulan suci Ramadan, melaksanakan kegiatan aktivitas di bulan suci Ramadan, mendapatkan fadilah di bulan suci Ramadan, akhirnya insya Allah nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan mendapat predikat takwa. Anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Ilham sangat rindu sebenarnya pada anak-anak semuanya, begitu juga guru-guru ya, dengan kondisi kita seperti ini, dengan kondisi di sekolah ingin sekali bertemu kembali. Ustaz Ilham ingin kalian pun mendoakan ya, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan untuk kita semuanya, menghilangkan virus wabah corona ini sehingga kita bisa sama-sama belajar kembali di sekolah kita yang tercinta ini, SDIT Auladi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kegiatan sanlat ini kita akan berlangsung selama 3 hari ya. Ada beberapa ustadz ya yang kita undang ya untuk bisa sama-sama berbagi ilmu dengan kita insya Allah di kegiatan sanlat kita pada Ramadan pada hari ini, pada saat ini. Makanya dan juga nanti akan ada sesi di mana ustadz-ustadzah, para wali kelas atau guru kelas juga akan membersamai kalian di kegiatan pesantren kilat Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengurangi semangat kita terus beribadah, terus semangat ya, terus jangan lupa tilawah Qur'annya diselesaikan. Bagi yang belum selesai, yang sudah selesai Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Qur'an. Jangan lupa sholat tarawihnya, puasanya ya, jangan habiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang main-main atau yang lainnya gitu ya. Mungkin karena di rumah saja jadi banyakkan main gitu. Jangan sampai, karena ini Ramadan, sayang sekali waktunya. Dan juga jangan lupa Ustaz Ilham ingin ingatkan, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berzakat ya. Jadi jangan lupa keluarkan zakatnya ya, jangan sampai dilupakan itu, karena itu adalah kewajiban kita selaku seorang muslim. Titip salam hangat buat
adik-adik kalian, kakak kalian, ataupun untuk keluarga kalian. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat lagi kita akan bisa bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta SDIP Auladi. Jazakumullah ahsanal jaza untuk para dewan guru. Insya Allah ada panitia-panitianya nih, Ustadz Mujito, Ustadz Taufik, Ustadz Afif, dan Ustadz-Ustadzah semuanya yang ada di belakang layar yang sudah menyelenggarakan kegiatan sanlat ini dengan sangat baik. Mobil khusus kami juga ucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk Ustadz-Ustadz yang akan mengisi, Ustadz Rinaldi Safik, Kak Dahlan, Kak Sidik, semuanya akan mengisi Ramadan kita insya Allah di sanlat kali ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ustadz Rinaldi membersamai kalian dalam acara pesantren Ramadan SDIP Auladi. Semoga acara ini paling tidak menambah amaliah Ramadan kita yang dalam slogan atau dalam motonya pesantren Ramadan adalah Ramadan ceria di rumah saja. Maka tetaplah di rumah saja dengan keceriaannya. Semoga dengan diamnya kalian di rumah itu menjadi nilai tambah dalam belajar, nilai tambah dalam kasih sayang, nilai tambah dalam segala halnya. Maka manfaatkanlah waktu kalian di rumah dengan sebaik-baiknya, wabil khusus dalam tetap bahwa kita tidak libur dalam sekolah ya, dalam belajar itu kapan saja dan di mana saja. Nah, kesempatan kali ini Ustadz Rinaldi akan membersamai kalian dalam acara pesantren Ramadan. Semoga acara ini menambah ilmu, menambah semangat, menambah pemahaman juga dari kita sama-sama untuk mengisi bagian dari amaliah Ramadan kita di rumah saja. Anak berbahagia, kesempatan pagi hari ini yuk kita sama-sama, sebetulnya kita akan kajian dari surat Al-Buruj ya, tentang cerita seorang anak, seorang gulam yang begitu heroiknya dalam membela kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin harapannya dengan cerita Bapak ini, walaupun bukan mendongeng ya, tapi kita sama-sama mengambil ibrah pelajaran. Harapannya bahwa semangat dalam menyampaikan kebaikan itu bukan hanya tugas guru, tugas orang tua saja. Kita yang masih anak-anak nih, kecil-kecil nih ya, kita masih juga punya kewajiban, karena ternyata orang-orang terdahulu mereka memperjuangkan kebenaran kalimat la ilaha illallah itu dari mulai sejak kecil. Nah, siapa dia? Yuk kita lihat di surat Al-Buruj ya, silakan yang buka surat Al-Buruj. Siapa yang hafal? Ada yang hafal nggak nih guru ini hafal Al-Buruj? Ada yang bisa bacain? Ustadz Ilham surat Al-Buruj bacainnya gitu. Ustadz Ilham bersedia baca Al-Buruj dari belakang saja, kita lihat sama-sama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sadaqallahul Subhanallah, jazakallahu khair pada Ustaz Ilham atas bacaannya luar biasa. Jadi cerita ini ada di surat Al-Buruj. Kita tidak bahas semuanya. Mudah-mudahan kalian sudah ada hafal kelas 5-6 ya, udah pasti hafal ya soal Al-Buruj ya. Maka kita tahu, kita lihat dulu nih isi tentang apa. Nah, mungkin kalau boleh Bapak mendongeng, mungkin hari ini kita akan dongeng sedikit tentang seorang anak kecil. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa di sini dikatakan anna Rasulullah SAW sungguh Rasulullah sabda kana fi man kana qablakum malikun. Jadi kalau bahasa gampangnya, terdapatlah dulu seorang raja. Nah, seorang raja. Wa kana lahu sahirun. Raja tersebut raja yang zalim, tapi dia punya tukang sihir. Bahasa kita penasehatnya. Nah, suatu hari falamma kabura sahir, tukang sihir itu sudah tua, sudah sepuh. Qala lil malik, dia bilang kepada rajanya. Kalau bahasa kitanya, kalau bahasa kamunya, inni qad kabura sinni wa hadara ajali fadfa ilayya gulaman lu'allimuhu sihr. Wahai tuan raja, katanya, saya ini sudah tua, sudah sepuh. Nah, itu ya bahasa kita, sudah sepuh. Dan saya pengen, bisa jadi usiaku, ajalku kan lagi sebentar lagi. Nah, saya ingin mengajarkan atau mewariskan ilmu sihirku sebagai penggantiku nanti, kata tukang sihir. Fadafa ilaihi gulaman kana yu'allimuhu sihr. Nah, kemudian dia pengen mengharap ada seorang anak yang bisa diangkat menjadi penggantinya, ya, yang diajarkan ilmu sihir. Ceritanya begini, dia bilang, wahai tuan raja, boleh saya jalan-jalan ya? Dia bilang, tuan raja, saya ini sudah tua, sudah sepuh. Bagaimana kalau kita angkat seorang anak untuk bisa menggantikanku nanti, kata tukang sihirnya. Bagaimana caranya? Umumkan saja ke seluruh negeri bahwa sang raja sedang mencari seorang anak untuk menggantikan posisi tukang sihir. Gitulah singkatnya. Diumumkanlah pengumuman ya. Seperti orang ngumumin ada seleksi. Pengumuman gitu. Dicari seorang anak dengan kriteria A, B, C, banyaklah syaratnya. Oh, semua orang tua ingin mendaftarkan anaknya untuk menjadi asisten tukang sihir, pengganti tukang sihir. Oh, banyak. Ternyata yang daftar tuh ribuan. Ribuan anak daftar ke kerajaan pengen menjadi pengganti tukang sihir. Bayangin, kalau dia jadi asisten untuk pengganti tukang sihir, itu fasilitasnya tinggal di istana. Duitnya banyak, dia pengamanan, tinggal enak, makan enak, semua enak ya. Kenapa? Karena memang begitu nanti hadiahnya bagi yang lolos seleksi. Kumpullah semua orang untuk mendaftarkan anaknya menjadi asisten tukang sihir. Dari ribuan orang yang daftar, terseleksi tinggal ratusan orang. Dari ratusan orang yang daftar, tinggal puluhan orang. Dari puluhan orang ternyata tinggal beberapa anak nih, ya diseleksi. Kayak apa sekarang tuh, zaman sekarang apa ya namanya?
Indonesian Idol ya gitu ya, seperti Indonesian Idol ya, yang seleksi ribuan dari mana-mana, nanti ada satu pemenangnya. Nah akhirnya setelah diseleksi banyak, terdapatlah seorang anak. Kalau di sini dikatakan dia nyebutnya sebagai Abdullah sebut namanya. Walaupun namanya tidak diketahui, tapi Abdullah mungkin barangkali maksudnya hamba Allah. Seorang anak namanya Abdullah. Kalau disebutkan gulam, seorang anak kecil yang terpilih terseleksi menjadi asisten tukang sihir. Jadi pengganti nanti si tukang sihir. Wah seneng orang tuanya. Kalau bahasa sekarang, alhamdulillah anak saya menang gitu. Dapat dia akhirnya tinggal di istana. Tapi karena ternyata dipilih anak baik, anak soleh, begitu dia terpilih, dia nggak mau tinggal di istana. Dia pengen tetap tinggal di rumah orang tuanya, walaupun rumahnya barangkali sederhana, bahkan mungkin reot rumahnya ya. Dia tinggal di rumahnya yang reot, tidak mau tinggal di sana. Dia kenapa? Dia tidak ingin meninggalkan orang tuanya, kalaupun dia sudah sukses. Nah, begitu tuh harusnya seorang anak ya. Kalau udah sukses jangan lupain sama orang tua. Ini kalau udah sukses dikit, mentang-mentang jadi masa kita sudah kan jadi artis, jadi vlogger gitu, jadi YouTuber, duit banyak, orang tuanya ketinggalin. Boro-boro mau ngikuti perintah orang tuanya, mau mengunjung orang tuanya juga udah sibuk dah ya, susah dihubungin. Nah ini seorang anak ini terpilih menjadi seorang pengganti tukang sihir yang dikasih fasilitas istimewa oleh raja, tapi dia tidak mau tinggal di istana, tetap tinggal di rumah orang tuanya. Dengan catatan dia setiap hari pulang pergi namanya, bolak-balik ya, pulang pergi dari rumah ke istana setiap hari gitu. Nah, akhirnya resmilah si Abdullah ini menjadi asisten tukang sihir. Jadi setiap hari ini dengan jarak mungkin barangkali kalau disebut kiloan meter atau puluhan kilometer dari rumah ke kerajaan itu bolak-balik dia pergi. Kalau bahasa kita berangkat pagi, pulang malam ya. Berangkat pagi dia belajar, dia berangkat dari rumah, sebelum dia berangkat dibantuin emaknya dulu. Kalau bahasanya sekarang nyuci piring, ngepel rumah gitu ya, nggak berangkat aja. Lalu dia setelah itu rapi semua, dia berangkat ke kerajaan. Dia belajar ilmu sihir. Begitu setiap hari, ya dari rumah ke istana, istana ke rumah setiap hari. Dulu belum ada motor ya, nggak ada yang nggak punya motor, jalan kaki, nggak pakai ojek online gitu, dia jalan kaki. Setiap hari jalan kaki dia. Jadi badannya sehat ya. Kalau mau sehat dari rumah jalan kaki ya, berani nggak gitu. Jangan dari rumah naik mobil sampai rumah sekolahan. Ya pokoknya anak sekarang mah enak deh ya. Pokoknya semuanya difasilitasi sama orang tuanya. Makanya bersyukur nih kalian semua nih yang belajar di Auladi. Minimal pakai ojek, motor, jadi tidak jalan kaki. Ada nggak jalan kaki di rumah sini? Ada nggak? Ada ya, tapi nggak jauh paling ya. Dekat sekitar sekolahan lah rumahnya lah. Minimal pakai sepeda. Ini anak yang punya kendaraan, dia jalan kaki dari rumahnya ke kerajaan untuk belajar tiap hari. Suatu ketika seorang anak si Gulam Abdullah ini mau ke kerajaan, dia kehujanan. Akhirnya mampirlah anak ini ke suatu tempat, suatu rumah yang agak gubuk gitu. Mampir kalau bahasa sekarang disebutnya neduh ya, berteduh di satu sebuah rumah. Ketika dia berteduh dia kaget, ternyata ada penghuninya seorang tua yang sudah sepuh berpakaian putih. Dia awalnya kaget kali, waduh ada setan gitu, takut dia. Oh ternyata di tengah ketakutannya orang tua itu tersebut menyapa si Abdullah ini. Masuklah sini, di luar hujan, kata orang tuanya atau si bapak itu. Dia kaget deg-degan. Oh, ternyata begitu ketemu dia ngobrol jauh dari yang dipikirkan. Dikiranya orang ini jahat, kejam, serem gitu karena berpakaian putih-putih, mungkin rambutnya sudah pada putih, dia sudah sepuh. Oh ternyata orang ini kalau bahasa kita nyebut sekarang seorang kiai. Karena ketertarikan kebaikan akhlak orang tua ini, si anak tertarik ngobrol gitu. Sampai lupa dia bahwa dia harus ke kerajaan. Wah telat nih, udah setengah jam ngobrol. Begitu sampai kerajaan yang biasanya jam 8 nyampe sama kerajaan, dia udah nyampe setengah 9. Diomain sama tukang sihirnya. Kemana aja kamu? Datang telat aja gitu. Dia bilang, ya mungkin sedikit berbohong, tadi di rumah suruh nimba dulu. Nimba ya bahasanya, kenapa nimba ya? Zaman dulu namanya nimba, zaman dulu ya. Sebelum berangkat ke rumah disuruh ngepel sama emaknya. Akhirnya dimaklumin lah. Karena datangnya terlambat,
biasanya pulangnya jam 5 dari kerajaan, akhirnya pulang setengah 6 sampai rumah jadi setengah 7 malam. Orang tua nanyain, kenapa nak kamu terlambat? Tadi tukang sihir ngasih tugas yang lebih, terus begitu. Jadi setiap hari sebelum nyampe kerajaan dia mampir dulu ke seorang kiai ini untuk belajar. Ternyata kiai ini seorang ulama yang luar biasa. Ilmunya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak belajar, dia banyak pengetahuan, dan dia belajar seorang kiai ini. Akhirnya si Abdullah ini punya dua ilmu. Ilmu yang diberikan dari seorang kiai, seorang rahib seperti itu ceritanya, dan ilmu juga diberikan oleh seorang tukang sihir. Ilmunya dua, dia luar biasa nih. Begitu tuh kalau anak yang pengetahuannya banyak, dia nggak ada rasa ngeluh, aduh pak belajar sekolah capek, ada matematika, ada apa lagi, ada bahasa Indonesia, belajar macam-macam udah kecapean, baru sampai jam 10 pagi aja udah ngantuk karena kebanyakan pelajaran. Ini anak ini belajarnya banyak, nggak cuma sekali. Dia belajar sama seorang kiai, juga belajar sama tukang sihir. Singkat cerita, suatu ketika di negeri tersebut ada musibah, bukan musibah COVID ya, ada musibah di jalan itu. Ada seekor dabah itu semacam binatang melata besar, katakanlah seekor ular besar yang menghalangi jalan raya. Setiap orang yang lewat dimakan sama binatang tersebut. Akhirnya orang tidak berani lewat, lockdown, ketutup sama binatang besar tersebut. Termasuk si Abdullah ini, dia nggak bisa ke kerajaan karena terhalang oleh dabah binatang yang besar. Nah, di ceritanya suatu hari itu dia bilang, bainama huwa dzata yaumin id ata ala dabatin fadhiyah azimah. Jadi ketika itu suatu hari datanglah seekor binatang besar, yang sangat besar, qad habasatin nas, yang telah menghalangi manusia, fala yastati'u ayajuzu, sehingga manusia nggak bisa lewat, nggak bisa bolak-balik, terlockdown mereka. Faqala, dia bilang, al-yawma a'lamu amru rahib ahabbu ilallah am amru sahir. Dia bingung, ini saya pengen menyingkirkan binatang ini pakai ilmu mana nih? Ilmu seorang kiai atau ilmu tukang sihir, kata dia. Faqala akhadha hajaron, maka akhirnya anak ini mengambil sebuah batu. Dia bilang gini, dia pakai ilmu kiai ternyata. Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhihi dabah. Itu doanya tuh, ya. Ini jadi kalau kita juga sama nih, kalau kita ada sesuatu bilang sama Allah, ya Allah, saya habis belajar dari Auladi, diajarin sama Ustadz Ilham, sama Ustadz Taufik, belajar ilmu tentang agama. Ya Allah, kalau memang saya sudah punya ilmu, tolonglah hambamu, gitu bahasanya ya. Itu sama dibilang ini, ya Allah. Kemudian dibilang, dia berdoa Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhihi dabah. Jika sekiranya ilmu engkau lebih engkau cintai, kata anak doa anak ini, dan engkau ridhoi daripada ilmu tukang sihir, faqtul hadhihi dabah, maka bunuhlah binatang ini. Hatta yuzanas, sehingga manusia bisa lewat. Wa ramaha faqatalaha. Kemudian dia melemparkannya, dan ternyata binatang tersebut langsung mati. Hanya dengan sebuah batu, binatang yang besar yang tidak bisa dibunuh oleh orang lain, dia bisa ngebunuh binatang tersebut dengan ilmu kiai tadi. Geger langsung. Apa gegernya? Viral. Terkenal viral langsung. Abdullah, asisten tukang sihir yang membunuh binatang besar ini, katanya. Gitu ya. Nah, fa akhbarullah bidzalika. Hal tersebut pun sampai beritanya kepada kiainya. Ayyubuna ya anta afdal minni, gitu kata kiainya. Nah, ternyata engkau lebih hebat dari aku, kata kiainya. Ternyata anak ini lebih hebat daripada gurunya.
lebih hebat daripada gurunya. Kemudian dibilang gini, Abdul minni wa innaka satubta fa in ibtalaita fala tadullu alayya. Karena engkau lebih hebat dariku, engkau akan mendapatkan ujiannya lebih hebat dariku. Lebih hebat dariku, kata kiainya. Kemudian dibilang fala tadullu alayya. Jangan kasih tahu ke saya. Jangan kasih tahu kalau ilmu ini diberikan olehku, kata kiainya. Fakana gulam yubriul akmah wal abrasa. Jadi kiainya juga heran nih, anak lo ternyata luar biasa ilmunya. Viral, Abdullah bisa membunuh binatang besar yang orang lain mereka ketakutan. Viral akhirnya, Pak. Ternyata bukan cuma itu, manusia berbondong-bondong untuk minta didoain kalian, didoain berobat gitu ya, sama anak ini, sama Abdullah ini. Iya, wasairul adawa wa yasfihim, dan seluruhnya minta diobatin. Minta diobatin. Kalau di sini katakan adalah akmah wal abroso, yang buta, yang tuli sembuh. Subhanallah. Ya. Anggapan orang dia pakai ilmu tukang sihir. Tapi setiap dia menyembuhkan orang, dia bilang bukan saya menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Orang nanya, siapa itu Allah? Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Akhirnya apa? Setiap yang berobat kepada si anak ini, jadi berobatnya nggak pakai batu, dicemil tangan gitu ya, bukan ya. Karena dulu ada tuh, siapa dulu tuh? Ponari, dikit cebutin, enggak. Dia bilang orang selalu datang berobat kepada si anak ini, tapi si anak ini bilang bukan aku menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Orang nanya yang berobat ini, siapa Allah? Rabbi wa Rabbukum, Tuhan kalian semua. Akhirnya apa? Yang berobat semuanya, kalau bahasa kita, berislam. Yang berobat semuanya sadar, insaf bahwa selama ini mereka nyembah rajanya salah. Yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuh hebatnya tuh ya. Seorang anak kecil yang punya kemampuan hebat, dia bisa mendakwakan, mengislamkan banyak orang hanya dengan ilmunya. Bukan orang tambah sesat, datang ke dia berobat, mana minum di sini, disembuhin. Tuh minum begitu ya, disembuhin. Nggak ada, dia cuma mengatakan yang menyembuhkan adalah Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang tersadarkan bahwa selama ini mereka salah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah berita ini kepada rajanya. Ya, kepada rajanya. Wa kana lil malik jalis fa'amiya fasamia fatahu bihadaya katsirah. Sampai gini. Sebelum nyampe raja, seorang raja itu ada seorang menteri yang fa'amiya. Dia menteri itu apa? Dia buta. Menterinya buta dan juga tuli. Ternyata begitu dia berobat, dia bilang isfini walaka mahuna ajma. Kalau bahasa kita isfini, sembuhkan aku, kata menterinya. Ternyata sembuh. Menterinya ngasih banyak hadiah kepada si Abdullah ini. Banyak hadiah. Dikatakan juga bukan fatahu bihadaya katsiro. Dikasih tuh hadiah yang banyak kepada seorang anak ini. Dia bilang ma ana asfi ahadan. Oh, bahasanya tuh, bahasa rendah hatinya ya. Kalau jangan bilang, siapa dulu dong gue nih, bisa nih. Kita makan baru bisa dikit aja, siapa dulu dong, enggak gitu ya. Anak siapa dong, enggak. Dia bilang, ma'ana asfi ahadan. Saya enggak menyembuhkan seseorang. Innama yasfillah. Sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkannya. Fa'in amanta bihi da'autullaha fasafaka. Kalau engkau mengimaninya, aku doakan pada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Itu bahasanya bagus, luar biasa. Ini kalau bahasanya bagus sih bahasanya. Jadi kalau dia bilang bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau beriman kepada Allah, aku doakan pada Allah agar Allah menyembuhkanmu, gitu bahasanya. Dan ternyata sembuh. Akhirnya sang menteri pun tersadarkan. Oh, selama ini dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bahasa gampangnya, akhirnya menteri datang ke raja. Kalau bahasa kita, sembuh nih gitu.
Yang tadinya buta tulis sembuh nih menterinya. Sang raja heran, siapa yang menyembuhkan? Karena dia sudah beriman sama Allah, dia bilang yang menyembuhkanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajanya heran, murka, siapa tuh Allah? Gitu rasanya. Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Waduh, sang raja mendapat jawaban dari menterinya yang selama ini percaya, dia murka. Dalam bahasa ini, dalam bahasa di sini diceritakan, ini bahasanya sensor nih ya sebetulnya ya. Apa sensornya? Dikatakan Robbi, faqala ana, qala la. Dia bilang mengatakan siapa yang menyembuhkan, yang radda alaika basaruka, siapa yang menyembuhkan butamu? Robbi katanya, Tuhanku. Faqala ana, kata sang rajanya. Enggak, saya. Qala la, Rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhan juga. Wala rabbi ghairi, kata rajanya. Engkau punya Tuhan selainku? Qala na'am, ya, kata menterinya. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala gulam. Oh, akhirnya menteri disiksa. Menterinya disiksa, bahasa kita disiksa, dihukum ya. Sampai fadalla ala gulam. Akhirnya karena kesiksaannya berat, dia akhirnya ngomong dari siapa yang menyembuhkan, fadalla ala gulam. Disebutin yang menyembuhkan adalah si Abdullah ini. Ba'atha ilaihi, kemudian sang raja mengutuskan, manggil, ai bunayya balagh min sihrika. Antu bari lakmah wala broso hadzal adwa. Dia bilang, tuh Abdullah, ini kamu menyembuhkan mereka semua dari ilmu tukang sihir. Dia bilang, ma asfi ahadan. Oh, lagi-lagi jawabannya, bukan saya menyembuhkan. Innama yasfillahu azza wa jalla. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla. Qala la, ana, kata raja. Saya. La, kata raja. Jadi mungkin ini dialog yang luar biasa nih, beraninya ya. Seorang anak kecil, gulam, kalau dalam riwayat, anak ini masih berusia di bawah 10 tahun sebetulnya ya. Ini dia berani melawan sang raja yang rajanya mengatakan ana rabbukumul ala, akulah Tuhanmu yang tinggi, ke bahasa gitu. Ternyata Rabbi wa rabbuka, Tuhanku adalah Allah, adalah Tuhanku dan Tuhan juga, kata anaknya. Kamu Rabbi wa rabbuka Allah, nah, bahasanya begitu ya. Fa akhadha aidan bil adzab falam yazal bihi siqahu. Nah, ini akhirnya singkat cerita juga si anak ini disiksa. Bukan disiksa, dia disiksa oleh raja untuk ngasih tahu siapa yang ngajarin kamu. Karena anak kecil, akhirnya keluar omongan bahwa yang mengajarkannya adalah seorang kiai. Dipanggil kiainya. Nah, ini irji'an dinika fa abawadul minsar. Tahu minsar? Ini kalau bahasa kitanya zaman dulu, ini sisa zaman dulu ya. Dipanggil kiainya dan raja tadi dan menteri tadi, ditanyakan kondisinya, sih dikonfirmasi bahwa ternyata betul anak kiai inilah yang mengajarkan si anak ini menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Kiainya dihukum mati dengan minsar, atau minsar, digergaji gitu ya. Nah, ini bahasa di sensor bahasa gergaji ini. Lihat, fi mafraqi ra'sihi. Oh, bahasa ini putusin kepalanya. Nah, kemudian ya artinya kiainya meninggal syahid karena dihukum oleh atau dia dihukum oleh kiainya. Kemudian seorang raja ini karena sudah terlanjur malu sama seorang anak kecil ini, dia bilang kepada para prajuritnya, wahai prajurit, kata rajanya, bawa anak ini ke gunung, ke gunung, ke bukit, buang anak ini di atas bukit. Kemudian di atas bukit diikatlah anak itu, dibawalah anak ini. Kemudian si anak ini ketika berjalan ila jabali, ya, dia bisa dibawa ke gunung. Dia berdoa subhanahu wa ta'ala, idza balagtum, bahasa ini dalam ketika dia berjalan, anak ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahumma kfinihim bima syi'ta faraja fa bimil jabala. Jadi kalau Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, kalau bahasa kampungnya, ya Allah, tolong kehancurkanlah mereka
sebagaimana engkau kehendaki. Jadi di banyak pasukan nih, kalau gambarannya seorang pasukan ngebawa seorang anak ke atas gunung dengan niatan mau ngebuang ke dari bukit, dari gunung, jurang. Nah iya betul. Tapi di tengah perjalanan si anak ini doa, Allahumma kfini bima syita. Ya Allah, kalau bahasa kita, hancurkan mereka bima syita, sebagaimana engkau telah kehendaki. Faraja fabihimul jabal faduhdihu ajmaun. Tiba-tiba gunung tersebut duhdihu, goncang, dan semuanya jatuh ke jurang, kecuali si anak kecil ini. Selamat sendiri kan? Akhirnya setelah pasukannya semua jatuh ke jurang, ini anak kecil balik lagi ke kerajaan. Kalau bahasa gitu, nongol lagi, mana pasukanku? Kata. Pasukan semua udah mati, kata anak kecil itu. Pasukan, kata rajanya, bawa ini ke tengah laut, anak ini ke tengah lautan. Akhirnya anak ini dibawa ke tengah lautan. Tengah lautan sama dengan tadi, di tengah lautan, di tengah perjalanan, si anak ini pun berdoa juga dengan doa yang sama tadi, Allahumma kfinihim bima syi'ta fagharaku ajmaun. Tuh. Ya Allah, kalau bahasa kita, hancurkanlah mereka sebagaimana engkau kehendaki. Nah, tiba-tiba mereka fagharaku ajmaun, semuanya tenggelam ke lautan. Kecuali si anak kecil ini. Dia balik lagi ke kerajaan. Masih hidup, kata rajanya. Rajanya udah malu nih, udah dibawa ke gunung dia nggak berhasil, dibawa ke lautan pun tidak berhasil. Nah ternyata akhirnya si raja ini bilang, si anak ini bilang kepada rajanya, nah tadi ya, wajah gulam hatta dakhala ala malik. Datanglah seorang kecil ini kepada raja. Faqala ma fa'ala ashabuk, apa yang kau perbuat kepada yang lainnya? Faqala kafanihimullahu ta'ala tsumma qala malik. Allah lah yang menghancurkan mereka. Allah yang menghancurkan mereka. Anak ini bilang ini, innaka lasta biqatili hatta taf'ula ma amuruka bihi fa in anta fa'alta ya ma amuruka bihi qataltani. Akhirnya dia bilang gini, si anak ini kepada rajanya, innaka lasta biqatili, engkau tidak akan bisa membunuhku, hatta taf'ala ma amuruka bihi, sampai engkau mengikuti apa yang aku perintahkan kepadamu. Oh luar biasa nih anak kecil ya, luar biasa, subhanallah. Jadi kalau begitu tuh seorang anak yang sudah berani luar biasa, ilqai kalimatul haqqin inda sultanin jair. Afdhul jihad, seutama-utama jihad adalah ketika dia berani menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim sekalipun. Dia bilang, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau ikuti perintahku nanti. Kalau bahasa gampangnya, apa perintahnya? Dia bilang gini, qataltani wa illa min kinanati. Wa innaka latastati qatli, engkau tidak akan bisa membunuhku. Qala wa ma huwa, apa itu? Antajma'un nas fi sa'idin wahidin. Oh, dia bilang, raja yang nantangin. Kalau gitu apa perintahnya? Antajma'un nas, engkau kumpulkan seluruh manusia di sebuah tempat. Tsumma taslubni, kemudian engkau ikatkan aku di sebuah tiang. Di sebuah tiang. Kemudian ala jidin wa ta'khudhu sahman, kemudian engkau ambil sahman itu apa? Mungkinan apa? Busur panah, ya busur panah. Tsumma qul bismillahi rabbil gulam, maka mengucapkanlah bismillahi rabbi hadzal gulam. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, kalau engkau bisa melakukan seperti itu maka engkau bisa akan membunuhku. Fa fa'ala wada'a sahm fi kabdin qausi. Jadi kemudian sang raja mengikuti apa yang diminta oleh anak ini. Dan ternyata betul. Ketika awalnya raja nggak ngucapin apa-apa, main panah nggak kena juga. Anak itu bilang, ucapkan apa yang saya katakan. Bismillahi rabbi hadzal gulam. Ya, gimana bunyinya? Bismillahi rabbi hadzal gulam. Jadi dengan nama Allah, Tuhannya anak kecil ini. Maksudnya siang raja ini menunjukkan ini juga supaya rakyatnya pada ketakutan nih. Hukuman bagi mereka yang menentangku, kata raja. Oh ternyata begitu dia melakukan itu,
sang raja ini membunuh memanah anak kecil ini, dipanah kemudian anak itu meninggal syahid. Ternyata faqalan nas, semua orang bilang amanna bi rabbil gulam. Subhanallah, kami beriman kepada Tuhannya anak kecil ini. Faqil malik ara'aita ma kunta tahdu. Kemudian dikatakan kepada raja, emang kamu pada nggak takut nih ya atas peringatan ini? Faqad wallahi nazila bika, bahasa kita ini qad amana nas kulluhum, ternyata manusia malah beriman kepada Allah semuanya. Fa amaru bi afwa, ya, bahasanya akhirnya apa? Karena raja sudah kalah, ternyata masyarakatnya, rakyat itu sudah beriman Allah Subhanahu wa taala. Dia perintahkan kepada para pasukannya untuk membuat parit. Parit ya, lubang besar yang mengelilingi manusia di tengah lapangan tersebut. Kata rajanya adalah mengatakan ahriqu, bakar, fihan niron, situ ada api yang besar. Faman raja'an dinihi fadahu wa illa fahkamuhu. Kalau kamu pengen selamat, kembali kepada kata rajanya. Bahasa kembali kepada agamanya. Tapi kalau kamu nggak ingin selamat, silakan nyebur ke api tersebut. Akhirnya ternyata karena masyarakat sudah beriman Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, akibat daripada dakwah anak kecil ini, si gulam ini, semuanya menceburkan dirinya ke dalam api, ke lautan api. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika mereka menceburkan diri ke api, itu nyawanya langsung dicabut Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak merasakan panasnya api. Ada cerita yang sangat dramatis sekali. Ada seorang ibu yang menggendong anak fakolas, menggendong anak kecil yang juga ingin menyembuhkan dirinya ke api tersebut. Ragu-ragu kenapa? Bukan dirinya, tapi kesian sama anak bayinya ini. Jadi fajaat imra'atun bibnilaha turdi'ahu fakannama taqasat antaqa finnar. Tuh, datanglah seorang perempuan yang sedang menyusukan anaknya, maka dia juga ragu-ragu, takut masuk dalam ke api karena anak kecilnya ini. Faqala sobi, ya subhanallah, anak bayinya ngomong. Inilah dalam riwayat 3 anak kecil yang ngomong, tapi kalau mengatakan 4. Ada 4. Salah satu Nabi Isa alaihissalam, anak kecil ngomong. Kemudian anaknya ada mengatakan saksi Nabi Yusuf, tapi itu mungkin juga khilafiyah. Anaknya Asiyah yang kecil. Kemudian ini bayi ini Ashabul Hudud yang anak kecil bisa ngomong. Faqala sobi, anak kecil ini ngomong, bayi ini ngomong, isbiri ya ummah. Oh subhanallah, sabarlah wa ibuku, fa innaki al haq, sesungguhnya engkau ada dalam kebenaran. Kalau bahasa kita merinding sebetulnya ya, seorang anak kecil bayi, seorang ibu yang kita bayangkan, seorang ibu yang ingin menceburkan diri ke lautan api, dia takut ragu karena kesian sama anaknya. Tapi ternyata anaknya ngomong, malah nambah yakin ternyata inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isbiri ya ummah, sabarlah wa ibu, fa innaki alal haq, karena sesungguhnya kau adalah dalam kebenaran. Makin yakin akhirnya menunjukkan diri ke dalam usjud. Nah, kejadian inilah yang Allah abadikan dalam surat Al-Buruj tadi. Qutilah ashabul hudud an-nari dzatil hud. Subhanallah. Jadi cerita yang singkat ini menunjukkan betapa perjuangan itu tidak hanya diemban oleh mereka-mereka yang sudah besar ya. Allah ciptakan seorang gulam. Gulam itu anak remaja lah. Sepantaran kalian nih kelas SD, mungkin SMP kali ya. Yang masih kecil-kecil, tidak lihat, "Pak, saya masih kecil lah. Gampang nanti udah gede aja kalau saya sadarnya." Sekarang kan dunia masih main-main ya main game, ya main PS, main macam-macam. Enggak, ini anak kecil, dia masih, kalau bahasa kita dunianya dunia main, tapi ternyata sudah menjadi, kalau bahasa kita menjadi juru dakwah, penyelamat manusia, bisa membawa manusia pada kebenaran, berdakwah kepada sang raja yang zalim sekalipun, rela mengorbankan nyawanya sekalipun untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya namanya Allah abadikan dalam Al-Quran ceritanya. Subhanallah. Jadi anak berbahagia, kalau kita berbuat tidak lihat bagaimana usia kita bisa berbuat waktu masa kecil kita. Kita masih bisa berbakti, kita bisa beramal, kita bisa menyampaikan kebaikan kepada yang lain kalaupun usia kita masih anak-anak. Dan ingat bahwa apa yang kita kerjakan akan dituai pada masa depan nanti.
Jangan menyesal nanti. Ya nyesel Pak, dulu waktu kecil saya main-main doang isinya, nggak apa-ngapain. Senang-senang doang. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu. Itu jangan gitu ya. Itu prinsip yang salah. Harusnya ketika muda dia berjaya. Muda dia berkarya. Muda berkarya, tua berjaya, mati masuk surga gitu. Jadi memang ini yang kita pengen, ini yang kita inginkan kepada semua ya anak-anak Auladi nih, bahwa kalian dididik di sekolah ini, di SDIT ini, dididik, dibina, diarahkan, dibangun ke jiwanya, mentalnya, pengetahuannya untuk jadi anak-anak hebat. Mari berkarya, mari beramal. Selama di bulan Ramadan, apa yang bisa kita kerjakan Pak? Di rumahmu kemarin udah bosen ya, pengen keluar, kamu sepi. Ya justru Allah sedang mentarbiah kita. Ramadan jangan banyak keluar ya. Mudah-mudahan siapa yang udah hatam nih, tanya yang udah hatam kan nih? Nah, Masya Allah. Ustaz Ilham berapa kali hatam? Udah 3 kali, 5 kali ya? Alhamdulillah sudah 2 kali. Ustaz Taufik kenapa Ustaz? Hampir 2 lah. Hampir 2. Ustaz, berapa Ustaz? Baru 1 Ustaz. Baru 1. Ustaz cuma siapa? Alhamdulillah ada niat lah. Niat alhamdulillah ya. Berlomba-lomba ya. Kebiasaan ulama salafus saleh dulu ketika Ramadan mereka berlomba-lomba. Tidak ada waktu kecuali baca Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Alhamdulillah. Bapak udah 5 kali ya, udah khatam. Semalam pas diingetin lagi, semalam jam 2 pagi saya berkhatamkan yang ke-5 kali. Targetnya sih 2 kali lagi lah, 2 kali lagi kita selesaikan. Harusnya 10 kali ya, tapi ala kulli hal karena banyak kegiatan. Tapi lagi-lagi, jangan jadi alasan banyak kegiatan kita tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal sekali 2 kali kita khatamkan Al-Quran. Ini menjadi amal kita selama di bulan Ramadan di rumah saja. Nanti jangan lupa juga belajar, baca buku. Apa yang kita pelajari di rumah akan menjadi cerita besar nanti dia ketika kita tua, bahwa kita pernah menjadi seorang pelajar tapi di rumah saja ya. Itu barangkali dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Lagi-lagi ini menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa berbakti, berkarya, beramal tidak nunggu besar, tapi kita dari kecil pun sudah bisa untuk beramal berkarya pada di masa kecil kita. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Oh, tadi pertanyaan nggak jadi. Nggak ada. Nggak ada.